Taruna Remaja Andre Hanusa dari course D3 PKP 14 Foxtrot dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tangerang. Dalam video ini saya akan membahas tentang pencegahan dan perlindungan bahaya kebakaran. Ingin tahu lebih lanjutnya, tonton video ini sampai habis. Baik, pada dasarnya kejadian kebakaran merupakan ancaman bagi kehidupan, karena umumnya kejadian kebakaran dapat membawa kerugian harta benda yang tidak sedikit. Bahkan tidak jarang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Di samping itu, terjadinya suatu kebakaran secara langsung bisa mempengaruhi kegiatan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan lain-lainnya. Perlindungan bahaya kebakaran adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi dari bahaya kebakaran sehingga tidak turut terbakar dalam batas waktu tertentu atau melokalisir kebakaran. Yang terpenting, penanggulangan kebakaran tidak hanya merupakan tanggung jawab petugas pemadam, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita itu harus tahu apa itu bahaya kebakaran. Bahaya kebakaran ialah bahaya yang diakibatkan oleh api yang mengakibatkan penderitaan dan malapetaka baik moral maupun material. Sedangkan kebakaran yaitu peristiwa bencana yang ditimbulkan oleh api yang tidak dikehendaki oleh manusia dan bisa mengakibatkan kerugian nyawa dan harta. Jadi intinya kebakaran itu api yang tidak terkendali. Baik, kita akan masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu poin A. Tindakan umum pencegahan kebakaran dan perlindungan bahaya kebakaran. Ada beberapa faktor penyebab kebakaran antara lain faktor manusia, faktor peralatan, faktor alam, faktor benda atau barang berbahaya, yang terakhir faktor kecelakaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah dan tindakan guna pencegahan kebakaran dan perlindungan terhadap bahaya kebakaran. 1. Tindakan yang perlu dilakukan untuk pencegahan kebakaran dan perlindungan bahaya kebakaran yang diakibatkan oleh faktor manusia, yaitu memberikan latihan-latihan penggunaan alat-alat pemadam dan cara-cara pelaksana pemadaman yang bersifat pemadaman pertama, membuat dan menempatkan tanda-tanda peringatan, larangan pada tempat-tempat yang dianggap rawan bagi timbulnya kebakaran, membuat peraturan-peraturan tentang pencegahan kebakaran dan perlindungan bahaya serta menyebarluaskannya. Terakhir, mengadakan pemeriksaan, penelitian dan pengawasan secara terus-menerus dengan ketat dan teliti terhadap keadaan, kegiatan di sekitar lingkungan yang berhubungan dengan masalah kebakaran. Yang kedua, tindakan yang perlu dilakukan guna pencegahan kebakaran dan perlindungan bahaya kebakaran yang disebabkan oleh peralatan atau faktor peralatan. Adanya peraturan tentang standar atau tolak ukur dalam hal pembuatan suatu barang. Adanya pengawasan, penelitian dan pengujian terhadap kualitas barang yang dibuat sebelum dipasarkan. Adanya ketentuan atau petunjuk penggunaan dari suatu barang. Lalu adanya peraturan ketentuan batas jangka waktu penggunaan suatu barang. Adanya pengawasan secara ketat terhadap ketentuan batas jangka waktu penggunaan suatu barang, terutama terhadap barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Terus yang ketiga nih, tindakan yang perlu dilakukan untuk pencegahan kebakaran dan perlindungan bahaya kebakaran yang disebabkan oleh alam atau faktor alam, antara lain melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengawasan secara terus-menerus terhadap lingkungan bandara atau lingkungan kerjaan, seperti pada tempat-tempat sumber panas bumi, gunung-gunung berapi, sumber minyak bumi dan gas alam, keadaan iklim atau cuaca, serta akibat yang dapat ditimbulkan dan sebagainya. Lalu masuk ke poin 4. Tindakan yang perlu dilakukan guna pencegahan kebakaran dan perlindungan bahaya kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda berbahaya, antara lain memahami tentang bahan-bahan kimia, proses reaksinya dan akibat-akibatnya, terutama yang dianggap berbahaya yang timbulnya kebakaran. Terus memahami tentang barang-barang yang berbahaya dan akibatnya yang dapat ditimbulkan, seperti bahan-bahan peledak, amunisi, bahan-bahan bakar yang mudah terbakar, gas-gas yang dapat meledak dan dapat menimbulkan kebakaran. Terus mengadakan pengamanan dan pengawasan secara ketat terhadap bahan-bahan kimia dan barang-barang berbahaya yang terdapat di sekitar lingkungan. Yang terakhir dari poin A, tindakan yang perlu dilakukan guna pencegahan kebakaran dan perlindungan bahaya kebakaran disebabkan oleh kecelakaan, antara lain adanya peraturan, ketentuan tentang prosedur pelaksanaan suatu pekerjaan,
supaya pekerjaannya itu dilakukan sesuai prosedur. Lalu adanya penelitian terhadap kemampuan orang-orang yang akan melakukan suatu pekerjaan. Terakhir, adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Baik, masuk ke pembahasan poin B, yaitu ketentuan umum pencegahan kebakaran dan perlindungan bahaya kebakaran. 1. Penempatan dan menyimpan barang-barang pada suatu ruangan. Jadi ini prosedurnya. Jangan menyimpan barang-barang pada suatu ruangan sampai padat. Terus tidak boleh menyimpan barang-barang secara campur aduk. Harus disesuaikan dengan jenisnya dan bentuknya. Terus tempat-tempat penyimpanan barang-barang harus bersih, jadi tidak boleh kotor atau lembab. Tempat-tempat penyimpanan barang-barang ventilasinya harus baik. Dan bila memungkinkan menggunakan air conditioner atau AC. Terus barang-barang yang disimpan hendaklah diatur secara kelompok hingga terdapat jalur di antara barang-barang tersebut. Pintu-pintu tempat penyimpanan barang harus lebih lebar dari barangnya agar mudah untuk mengeluarkan dan masukkan barang. Tempat-tempat menyimpan barang harus ada pintu-pintu daruratnya agar bila terjadi sesuatu bisa dibuka dari dalam atau dari luar. Terus dilarang menyimpan bahan bakar, lap-lap bekas, atau barang berbahaya pada tempat-tempat penyimpanan barang-barang. Pada tempat-tempat penyimpanan barang-barang harus tersedia alat-alat pemadam yang pertama seperti apar dan lain-lain. Terus yang kedua, penempatan tanda-tanda peringatan dan lapangan pencegahan kebakaran. Tanda-tanda peringatan dan larangan pencegahan kebakaran perlu dipasang pada tempat-tempat yang dianggap berbahaya, yang rawan timbulnya kebakaran. Tanda-tanda peringatan dan larangan pencegahan kebakaran harus dipasang pada setiap sisi dari suatu tempat sehingga dapat terlihat dari berbagai arah. Tulisan pada tanda-tanda peringatan dan larangan harus menggunakan huruf balok dengan warna kontras dan dapat dibaca dengan jelas pada jarak minimal 16 meter atau 17 meter. Terus latihan penggunaan alat-alat pemadam. Latihan penggunaan alat-alat pemadam perlu diberikan guna memberikan pemadam pertama terhadap orang-orang yang berada atau melakukan kegiatan pekerjaan sekitar lingkungan. Latihan penggunaan alat-alat pemadam sebagaimana diberikan secara periodik dengan bentuk, kejadian, dan berbagai jenis kebakaran. Latihan tersebut di samping agar dapat melaksanakan pemadam pertama, juga untuk membiasakan diri dan memupuk rasa keberanian dalam menghadapi kebakaran apabila terjadi. Nah, masuk ke poin pembahasan yang terakhir nih, C. Tingkatan bahaya kebakaran. Bahaya kebakaran itu ada golong-golongannya. Yang pertama, like hazard atau tingkat bahaya ringan, ialah suatu keadaan di mana terdapat sejumlah kecil benda-benda yang terbakar atau yang mudah terbakar dan hanya menimbulkan bahaya ringan apabila terjadi kebakaran, serta kemungkinan meluasnya kebakarnya kecil. Kedua, ordinary hazard, tingkat bahaya sedang, ialah suatu keadaan di mana terdapat jumlah yang cukup besar apabila terjadi kebakaran, serta merta meluasnya kebakaran akan dapat berlangsung secara cepat. Yang ketiga, extra hazard. Nah, ini tingkat bahaya yang paling berat. Ialah suatu keadaan di mana terdapat benda-benda yang dapat terbakar atau mudah terbakar dalam jumlah yang besar yang akan menimbulkan bahaya besar apabila terjadi kebakaran, serta akan dapat berlangsung secara sangat cepat. Baik, sekian bahasan dari video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen.